kedatangan abang-abang living legend. Tiba-tiba boom, ada milenial Zong. Dia ada punya juga dia kaset punk, cuman dia nggak tahu itu punk. Ya Zong apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Blepot. Kali ini Blessing Podcast kedatangan abang-abang living legend. Bukan abang-abang deh gue bilangnya deh. Gampang. Lebih gampang ya. Biar still young. Iya. Ada abang-abang kita dari Total Anarchy. Anarchy, ya kan? Episode spesial kali ini. Kebetulan juga mereka datang ke sini ngobrol-ngobrol sama Blepot, ya kan? Sekalian mempromokan. Nih dia nih, EP album ya Mil ya? Yes. Dari Total Anarchy yang terbaru. Single. Salah gua. Single dari Total Anarchy yang terbaru. Rilis by Masa sih orang-orang record. Nah, ini dia. Mudah-mudahan lanjut ke album. Amin, ya kan? Nah, bincang-bincang kali ini Yuk. kita, gue pengen nanya sehat-sehat ya? Sehat, alhamdulillah sehat, stabil. Stabil ya Mira ya. Bagi program diet. Biasalah. Sekian lama TA sempat tidak terdengar nih, ya kan? Tiba-tiba, boom, ada milenial Zong, Oke. ya kan? Dan mereka udah mulai aktif lagi manggung, stage on stage, bro, ya kan? Yuk, siap. Rudy Babe has come back, ya kan? Duo maut, ya kan? Kali ini sayang abang yang satu lagi basisnya belum bisa, Ya. jadi ya Sibuk ya. iya kan, sibuk, ya kan? Oke, kita langsung aja nih. Yuk. To the point aja dah, ya kan? Siap. Gila nih, ini kejutan banget nih Mil, be. Asli ya. Ini gila nih. Tidur, Nih, tahu bangun, bawa oleh-oleh. Nih, Iya. oleh-olehnya keren, masalahnya, ya kan? Ini oleh-oleh yang gila banget nih. Gila. Ini untuk temen-temen pasti gua kalau nerangin lu pada belum tahu nggak mungkin juga sih, pasti udah pada tahu. Cuman boleh lah ya berasumsi ada yang belum tahu dan pengen tahu Total Anarchy ya. Sedikit banyaknya lah, ya kan? Oke. Jadi gua kalau bisa nanya nih, mulai start Total Anarchy itu tahun berapa sih Mil? Tahun 94 akhir. Gila. Gua nggak tahu di mana itu 94. Edan. Gila. 94 akhir. 94 tuh. Jadi 94 akhir. Ah, Kebetulan gue sama-sama selifting sama Rudian. Nah, Ya umur-umuran anak EBG SMP lah. anjir. Dulu ya. zaman-zamannya era Sepultura, pokoknya yang Gitu dah. Begitulah. Terus kenapa kita kenal pang aja ya? Iya. Kenal pang, kenalin sama Nah, temen ada Ini pang. awalnya sejarahnya gini Mil, waktu itu kan ada rock and rhythm. Ya. Jadi begitu dia dia nyarin grup-grup thrash, baru pertengahannya dimasukin Sex Pistol, masukin lagi AMKA, ingat nggak lo? Masukin lagi SOD. Nah itu di situ. Baru kita denger nih, wah kayaknya asik nih. Sempet denger juga dulu Exploited dulu sempet juga dulu kalau nggak salah yang Massacre ya. Iya. Disetel juga tuh sama dia tuh. Gua penasaran, cuman kan dulu kan masih susah dulu. Nyari-nyari kalau nggak yang bajakan Malaysia, Singapura kan. Gitu ya. Atau enggak rekaman dari teman-teman deh tuh, ya kan. Nah, dari situ deh tuh, dari kaset ke kaset tuh. Iya. Itu kebentuknya dari Total Anarchy awalannya ya. Awalnya sih kita sih main thrash. Main thrash awalnya. Main thrash metal. Tapi thrash metal Pertengahan. harap dimaklumi lah. Iya. Kalau dilakukan nggak jago-jago amat. Jago-jago. Cuman emang jiwanya thrash ya. Emang Iya. zaman dulu Indonesia itu remajanya lah ya. ABG-nya juga thrash lah. Anak-anak itu thrash semua. Terus ya gua kebetulan SMA di Jakarta. Di Jakarta lah ya. Terus gua kenal pang sama teman-teman SMA gua. Terus ternyata Rudy juga
Dia ada punya juga dia kaset punk, cuman dia nggak tahu itu punk. Ramos gitu ya. Ramos itu Mondo Bizarro masalahnya. Nggak tahu dia. Eater. Kira wah ini punk udah kita udahlah kita coba main punk lah kayaknya mudah gitu. Terus sama ini Mil, suicidal tendencies. Jangan dilewatin itu. Itu sih awalnya gitu ya. Awalnya gitu sih. Dari anak-anak komplek sih, anak-anak komplek terus gabung. Mulanya ya. Ya juga mulanya. Gitu. Gila tuh. Nggak jauh di mana-mana pasti awalnya dari yang dekat-dekat dulu. Iya. Komplek ya. Dari komplek. Berkembang. Iya, itu. Lu juga pasti udah denger deh di media digital ataupun lu beli sendiri fisik yang udah tahu Total Anarchy, rilisan mereka, single mereka. Itu gila, men. Itu udah gue pribadi susah ngomong udah. Udah begini aja. Kalau gue kasih jempol 4 kan susah ya. Lu susah dirinya entar. Gue juga masih susah. Iya benar. Gue masih susah. Benar. Bukan masih susah hidupnya ya. Amit ya kan. Iya benar. Nih lu kan kemarin ini sempet vakum ya. Iya. Sempet vakum. Kita itu udah di awal mulanya tadi kita bahas soal awal mulanya Total Anarchy. Sekarang kita langsung ke album ini aja ya. Iya. Karena udah kalau kita bahas album per album dari Total Anarchy yang sudah ada ataupun single EP, gila men. Gue ngeliat trailer dulu, kacau. Udah angkat tangan deh. Udah bener-bener living legend lah. Gitu udah gue bilang kayak gitu. Ya, kita balik lagi ke Millennial Zone ya. Oh iya. Ini setelah sekian lama lu sempat vakum ya. Karena kesibukan lah ya, berbagai kesibukan. Terus lu balik lagi nih tiba-tiba boom, Millennial Zone dia nongol nih. Nih apa sih yang menjadi inspirasi atau apa ya? Inspirasi sih gue bilang untuk menelurkan single Millennial Zone ini. Penamaannya Millennial Zone, terus inspirasinya dari mana ini, Mil? Inspirasinya sebenarnya ini kan semacam apa ya? Ini kan opini gue ya. Semacam kegalauan kita lah kali ya. Di era sekarang nih, era milenial ya. Iya, betul. Ya, milenial itu kan kalau di Google nih, kita ketik milenial itu anak-anak yang lahir antara tahun 80 dan 90-an. Iya, itu milenial tuh. Mereka remaja di era sekarang. 2000 jadi namanya milenial. Iya. Zong itu kan zong apa sih? Pengertiannya Zong itu kan ketipu, bukan ketipu sih. Rancu apa sih? Zong itu kan omong kosong ya. Omong kosong. Kasarnya omong kosong ya. Kalau termakan iming-iming tapi ternyata ya jadi nggak ada apa-apa nih. Jadi apa aja nih. Jadi sekarang emang menceritakan era sekarang ini nggak sedahsyat yang bakal ini keren ntar nih begini zaman ini nggak sedahsyat zaman yang lo pikirin kayak di film-film lah. Iya nggak sih? Ternyata era sekarang ini banyak bullshitnya gitu. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Dari lirik kita kan banyak bullshitnya kan. Terus dari pengalaman dulu waktu SD itu tahun berapa ya? Sekitar 80-an lah ya. Dulu pernah tuh sempet guru gua kan guru seni rupa dulu bilang, coba gambar lah Indonesia pada tahun 2000. Ini kan udah tahun 2000 berapa nih? Nah, itu kan banyak yang menghayal, wah nanti tahun 2000 sejahtera beginilah itulah. Mobil nggak perlu lagi pakai ban lagi, pokoknya pakai kayak piring terbang gitu kan. Nah, pada kenyataannya sampai 2000 sekarang pun juga sama aja. Yes. Ya modern sih ya tapi sama aja. Malah ini dia menurut ini yang digaris kita baru modern, tapi ini opini kita ya, moralitas itu bobrok. Bener nggak sih? Penting tuh. Moralitas itu individu itu bobrok, makin nggak jauh-jauh deh. Benar. Ente kalau dia ada yang punya buntut anak ya maksudnya. Itu anak itu kena teknologi yang namanya HP ya. Iya. HP, itu pasti itu. Kalau lo nggak lo kontrol, lolos anak lo. Beneran, gue nggak bohong. Jadi penting juga ya untuk mengontrol ya. Kontrol untuk media yang dipegang sama anak. Ini jujur nih anak gue kalau nggak dikontrol 24 jam. Ngeri ya. Makanya yang ini kita bilang ya millennial zone. Hati-hati. Itu. Iya, hati-hati. Setan gepek ya. Itu sih maksudnya kita ya. Iya. Kita ini Total Anarchy ini ya nggak jauh dari sosial sih. Iya, itu benar.
kalau lo simak yang dari lagu-lagu sebelumnya dari album ataupun EP single mereka, itu kebanyakan juga mengkritisi ya Mil ya? Iya. Keadaan situasi sekitar, terutama sekitar kita sih. Itu banyak dari yang sebelumnya ada sampah kimia. Betul. Ya kan, terus apa lagi nih? Rusak tuh. Terus apa lagi? Diskultural Massal. Tuh. Wah, itu apa ya? Kalau gue bilang pesannya kuat banget gitu loh. Dan itu bisa disampaikan dengan lantang sama Total Anarki tanpa ada hambatan. Udah, ini musik kita gitu. Penyampaiannya juga gila. Terserah ya kalau istilahnya banyak lah istilah sekarang tuh namanya polisi skena. Gue nggak peduli disebut apa tuh polisi skena. Gue juga nggak ngerti karena gue bukan era-era di situ gitu. Itu. Nggak, gue nggak ngerti lah tuh polisi itu skena. Itu arti Iya. baru lagi. Makanya gue nggak terlalu peduli. Pokoknya gue bikin dia sesuai dengan apa yang konsepnya TA apa itu yang konsepnya TA gitu. dari awal emang udah mengkritisi situasi Iya, apapun itu situasinya dari tahun ke tahun, masa ke masa ya, Iya, betul. Itu apalagi pengerjaan yang Millennial Zong itu dari segi lirik Babe ya. Babe Rudi ya yang ini yang langsung nulis langsung. ya. Itu uniknya. Hah? Itu waktu di perantauan gue. Oh dulu di sana? Di Padang. Oh, di Padang lagi di Ya, Padang. nah, jadi tuh pertengahan. Lama nggak lu Be dapetin apa inspirasi lu bikin itu, apa lu langsung apa lu bertahap gitu? Itu karena Penulisannya dari Millennial Zong. Itu gini ya, uniknya tuh karena di sana tuh gue di Padang tuh ya sampai udah 6 tahun lah ya sampai sekarang. Cuman waktu pas Millennial Zong itu masuk tahun kelima lah, pertengahan tahun kelima. Dan itu eranya Covid juga, eranya pokoknya yang apa aja tuh yang katanya omni law. Itu udah. Sementara gue di situ di tempat ibaratnya bukan di tempat kota besar ya. Dia masuk gue bener-bener di tempat ini gitu, bener-bener di pedalaman gitu. Justru di situ dari situ gue ngeliat hanya yang gue lihat tuh cuman dari TV, dari internet, dari media. Keadaan kita nih lagi kayak gini, belum lagi ditambah dengan apa istilahnya pandemi. Dari situ udah mulai tuh gue berkumpul. Ya alhamdulillah. Dia tuh lirik tuh ya. Alhamdulillah sih pengertiannya maksudnya secara perinci sih, secara apa sih namanya ya denah atau akarnya gitu dapat. Cuman nanti pasti gue akan konfirmasi lagi ke Femil, kan ini liriknya kayak gini. Komunikasinya antara lo sama Femil ya. Itu pun gue masih di Padang tuh dengan via WA, ini gimana Mil, gini bro, ini gimana kalau ini gini diganti gini bisa nggak dengan olah vokal lo gini, bisa. Gue bilang gitu kan dulu kan rencananya emang nih Millennial Zong ini kan mau antar seberang pulau kan. Jadi ngeteknya lagunya nanti di sini di Bekasi atau di Jakarta, dan nanti gue tracknya di Padang. Dan itu pun dari pihak di Padang itu udah nyiapin. Jadi udah nyiapin studio, udah siapin begini. Tapi entah gimana tertunda ya mungkin jodohnya akhirnya gue balik lagi ke sini. Udah bisa nemu ya, jadi nggak pisah-pisah ya. Udah di sini ya udah gue tumpahin semua, alhamdulillah. Nggak berjalan lama ya Mil, cepet lah. Satu single ini jadi gitu. Mantap. Nah kalau lu Mil, dari teknis nih pasti lu lah ya. Seperti kita tahu kan, Femil kan bekerja salah satu operator in-house-nya dari Benji. Sound engineer ya Mil ya? Sound engineer dari Benji Studio Recording ya. Nah, ini lu nemuin kesulitan nggak sih dalam pengerjaan Millennial Zong nih dari proses recordingnya? Lu nemuin nggak? Kesulitannya sih gimana ya? Sebenarnya sih nggak ada sih sama sekali, karena yang nanganin gue sendiri kan. Jadi gue tahu arahnya kemana, mau kemana nih, soundnya mau kayak gimana, terus produksinya gimana, pre-productionnya juga gue tahu kemana. Terus Rudy udah tahu, udah ya gimana ya? Emang kita sih berdua kalau soal produksi, udah akur ya. Emang kita berdua yang kalau ini gitu kan. Jadi ya nggak ada sih kendalanya. Paling ya waktu kita lagi mau ngerjain ini, udah ada planning, nggak tahu kan, ya nggak rahasia umum lah ya, drummer Total Anarki yang itu kan keluar. Nah, paling situ bingungnya ini siapa yang ngisi nih, siapa yang enak ya, yang enak yang ngisi Millennial Zong. Waktu itu ada berapa orang tuh, akhirnya ya
Eki Selvar yang gue tuju Menawarkan karena diri. enak Ngisi ya? ngisi Thank you drum. Eki. Sesi drum ya, oke. Eki. Oh, dengerin Nah, tuh. di situ sih akhirnya ya oke. Nggak ada kendala sih, nggak ada kendala, Nggak nggak ada sama sekali nggak ada berarti kendala. cuma masalah itu doang ya. Ya masalah itu aja sih, masalah pengisi drummer siapa nih. Nah, gitu. untuk pengerjaan dari single ini nih makan waktu berapa lama untuk jadi prosesnya recording, mixing, mastering nih berapa lama nih? Jadi akhirnya udah nih siap dirilis. Nggak sampai sebulan tuh teh. Nggak sampai sebulan. Nggak sampai sebulan. Trackingnya sih ada berapa sih emang kita ngambil berapa kali vokal. Jadi ngambil berapa kali vokal, terus kita pilih deh tuh. Iya. Yang mana nih yang enak nih? Oh yang ini nih, yang cocok nih. Oke, ini ulang lagi nih yang ini. Itu juga cuman 2 mingguan ya. 2 mingguan. Mixingnya gue semingguan. Nggak sampai sebulan sih. Jadi Pengalaman emang. Iya. Mengatakan udah Gue tuh apa membuktikan. kata Pemirut, lu datang yang ngetek, lu datang yang iya. ngetek. Nah. Alhamdulillah begitu gue ngetek biasanya kalau dulu wah nih nanti besok aja lanjutin ini besok nih. Nggak. Nih udah Iya. cukup bungkus. Ini cukup bungkus. Iya. Iya. Iya enak ya. Alhamdulillah. Emang udah pengalaman tuh. Iya. Pengalaman udah membuktikan deh. Udah nggak bisa disingkirkan udah begitu aja. Pengalaman udah pengalaman. Nah, terus ini kan dirilis sama Masasi Orangutan Record ya. Oke. Di sini ada 4 lagu. Nih, salah satunya memang Millennial Song nomor 1 ya. Iya. Kedua Masa Depan. Ini Masa Depan ini lagu baru juga. Lagu lama nih. Jadi ini lagu Ah, lama. ah. Jadi kita kan cuman single ya, cuma 1 lagu. Ah, Kita pikir sayang nih. ah. Kitanya lah kan kosong ya. Kira ini lagu Masa Depan, Rekayasa, terus sama This Is Total Anarchy ini lagu kita ambil dari waktu kita showcase di CGB Desember ini. Oh iya iya. Jadi direkam, yang rekam sih Nocturnal Blast ya. Tapi gue minta permission sama dia, boleh gue kasih. Oh iya, ada juga. Nocturnal Blast ya? Ada Audio Ada. Blast, Nocturnal Blast. Jadi ya keren lah orang-orang itu. Nocturnal Blast, thank you. Thank you banget. Gue makasih banget untuk Nabes. Udah bisa ada live-nya juga ada ya Mil ya? Ada live-nya. Ada di channelnya Channel mereka. Blast tuh. Iya. Dan gue Total nggak Anarchy ada. nyangka keren banget. Iya, itu gue lihat sendiri ya. Lu kalau mau lihat Total Anarchy live-nya yang di channelnya Nocturnal Blast ada ya Mil? Iya. Dan gue rasa Bisa sih, lihat tuh. gue rasa cukup ini ya, apa gue yang awam ya, Nah. cukup belum banyak juga ya band kayak kita lokal gitu. Iya. Show-nya direkam. Iya. Iya kan, kalau kita denger kan ada dulu apa sih, ada banyak ya. Iya, banyak. Iya. Band-band luar live sini, ya ngeluarin kaset apa CD gitu kan. Iya. Dan gue senang sih, ini pertama kali buat kita sih. Iya, Jadi benar-benar. emang ini ada vibe live-nya tuh dapat gitu dengerin. Cakep sih, iya benar-benar. Dan itu packagingnya juga keren banget. Jadi lu bisa dapetin ada 2 warna nih kalau lu beli kasetnya, rilisan fisik kasetnya Total Anarchy ini ada hijau sama kuning. Keren ya, keren banget asli. Ini keren banget. Lu bisa milih lagi, bisa milih mau apa sesuai request lu. Kuning apa hijau? Kuning atau hijau. Nah, terus dari cover nih gila nih, ini keren sih, keren banget ini. Dari cover nih, artworknya ini siapa nih ngerjain nih? Oh, iya. Dari artworknya, iya kan? Merchandise-nya ada, di sini juga ada nih kan? Ini siapa nih, Mel? dari kawan kita nih. Dia vokalisnya Puritan. Puritan. Iya, nih Nah. Si John. John. Wah, keren deh. Ini lu dari ide ini lu ngasih gambaran nggak sih ke Ya, gua ngasih yang gambar. bikin? Ya, gua Apa tuh Mil? Ngasih gambaran ya pokoknya orang dengan kecemasan modernisasi. Iya. Ya, kan milenial ya robot lah, kan nih robot nih. Iya sih, Nah, keren robotnya sih, keren kan. sih. Jadi dia diserang dia puyeng lah. Dia harusnya jadi puyeng lah dia. Keren. Era robot ini. Iya, keren. Dengan era robot sekarang AI. Iya, benar. apa kan. Nah, Benar. jadi dia pusing dengan teknologi ya milenial zone lah. Nah, ini lu semua yang pengen beli nih, milikin rilisan fisiknya. Ini lu bisa dapetin di Blessing Music Store, ya kan? Kasetnya udah ada, udah rilis, merchandise-nya juga udah ada dipakai sama Femel, di belakang juga udah ada, ya kan? Jadi lu bisa dapetin cepetan buru-buru untuk dapetin ini, keburu kehabisan. Lu mau request yang kasetnya warnanya biru, hijau, apa warnanya yang kuning, lu bebas deh, ya kan? Lu nggak bakalan nyesel, keren asli, gue udah dengerin. Cuman
kalau lu mau dengerin yang di media platform digital belum ya Mil ya? Belum ya? Belum. Itu kita balikin lagi ke Mas Asi Orangutan Recordnya untuk ayolah Bang, segera dong rilis ke media digitalnya nih, ke Spotify ya. Gitu, jadi bisa dinikmatin juga gitu. Jadi bisa berimbang, rilisan fisik ada, digitalnya juga ada ya kan. Nah, terus kalau bisa sih bikin video klip belum ada nih. Gimana nih ya kan? Video klip. Orang live kayak yang tadi dibilang di Nocturnal channelnya Nocturnal Blast ya kan. Orang bisa ngeliat. Cuman kan pengen juga nih. Ya kan, Total Anarki bikin video klip. Wih, gila. Ya boleh, silakan ayo siapa yang mau. Ya mau garap berarti. Soalnya kalau gue lihat di YouTube kan ini loh apa? Gue belum melihat yang Total Anarki video klip gitu. Gue baru lihat kayak video lirik ataupun yang rilisan-rilisan lo yang ditaruh di YouTube gitu, didengerin audionya doang gitu, cuman ada cover sampul albumnya kayak gitu-gitu ya kan, kayak gitu ya. Jadi ditunggu aja, kita mudah-mudahan ya oleh Itu kata-kata yang ditunggu aja. Kata saya menjebak. Nah, kemarin kan Bill juga udah sempet lihat tuh Total Anarki manggung di first manggung lu di ini Mil ya, di acara apa Mil yang di Palem? Oh iya, Studio Palem yang Studio Palem ya? launchingnya, bukan, Stay Young Fest ya? First manggung bener setelah tidur terus Setelah tidur, iya. Oh di ini di Stay Young Fest. M-Block. M-Block. Oh, M-Block ya? Ah. Waduh, itu juga. Duh, sayang banget tuh kalau lu kemarin pada nggak nonton tuh harus lu tonton. Terus yang kedua di Stay Young Fest ya? Bukan di Stay Young, bukan. Bekasi. Bekasi. Oh, BCGB. Bukan. BCGB. Enggak. BCGB dulu. Iya, BCGB dulu. Kita showcase dulu. Ah. Habis itu Oh iya, Showcase showcase dulu. ya. Terus Bekasi apa namanya? Bekasi Takeover. Iya, takeover. Bekasi Takeover ya sama Betul. siapa Jeruji ya. Iya. Sama Kita Jody. sama Terakhir yang Stay Young Fest ya. kemarin. Nah, betul. Aduh, benar-benar ya abang-abang ini deh. Tetap meliar, tetap kritis ya kan. Lu bisa dapetin albumnya nih ya. Nah, lu nih TA nih ada planning nggak nih? Kedepannya mau bikin full album lagi kah? Apakah lo ada project misalkan live lah, live session lah, apa gimana? Apa manggung planning ke depan? Ada rencana? Ada sih ya rencana begitu, ada album apalagi ya. Emang selama ini kan gue orangnya kan selalu ya bukan nggak mensyukuri. Begitu keluar Millennial Zone single nih, gue merasa kayak belum gitu, kayak belum lengkap. Harus album gitu kan. Iya. Sayang banget kalau gue ngeliat dengan posisi begini hanya single gitu kan. Maksudnya di mudah-mudahan lah nggak jauh kita perfectin dengan sempurnakan dengan album lah. Iya. Kan? Ada rencana kita bikin album. Ada ya. Ada rencana. Dan Kalau manggung pun ya pastilah kita namanya band. Band ya, suatu kita band. ya pingin juga kita pastilah manggung gitu kan. Cuman kan mungkin nanti waktunya kita bagilah gitu. Kita bagi Karena lagi kan ya. memang semua Ada kan sibukan. ya personil sibuk. Iya, Tapi benar. ibaratnya karena kita band ya kita usahakan seprofesional mungkin lah. Iya kan. betul. Iya. Ya, benar. Terus ini gue mau tanya nih, agak keluar sedikit dari keluar. dari Millennial Zone. Gue Bukan cuman kelompok, bukan. ya, gue cuman pengen nanya, menurut lo Mil, sama lo ya Be, Yup. perkembangan skena musik di Bekasi ini menurut lo gimana sih permusikannya nih, band-bandnya di Bekasi aja deh, gue nggak usah jauh-jauh lah, ya kan? Menurut lo gimana? Kalau gue ada kemajuan, terutama di bawah-bawah kita ya Rut ya. Iya. Wah, gue salut. Gue salut ada generasi penerus dan mereka kayak dengan kacamata gue ya, solid kayaknya Rut ya. Mereka saling kenal. Jadi kan ya kan, gue kan sering ngerekamin ya, Iya. band-band baru ya. Lo kenal ini, gue kenal ini, gue kenal wah. Dan ada pemain bass dia main di sini, gue rekam. Ntar pemain gitaris dia main di sini, gue rekam. Ini dia aja nih. Tapi itu kan jadi kayak apa ya? Jadi mereka itu solid gitu. Iya kan. Jadi ada untuk skena lagi. Skena tersendiri ya. Dan gue nggak mati gitu aja. Gue bilangnya yang blood ya. Iya, yang blood di Bekasi banyak keren-keren. Bandnya keren-keren. Band mau genre ya, mau hardcore-nya, mau punk rock-nya, mau melodinya bagus-bagus. Bagus-bagus. Benar-benar.
Dan dia kan banyak kayak gitu latihan di tempat kita ya, Benji. Iya, di Benji Studio, ya kan. Kalau lu, Be? Kenapa kalau gue sama sih ya. Kalau gue bilang sih ya lebih apa sih? Gue merasakan kayak di sini nih jadi barometernya gitu. Bekasi jadi barometernya gitu. Yang buat band-band baru juga ibaratnya itulah new blood-nya banyak mereka yang berkembang gitu kan. Sampai gue sendiri ngiri. Ngirinya bukan ngiri negatif ya, ngiri positif gitu kan. Gue seharusnya harus bisa nih gue. Bukan bersaing. Bersaing. Kalau bisa menyamakan seperti mereka lah gitu kan. Dengan keadaan seperti ini. Iya, apa-apa. Iya. Itu udah. Dan itu suatu pemacu semangat juga. Semangatnya jiwa muda tetap ada. Jiwa muda lah. Gitu. Makanya kejadian nih Millennial Zone nih, ya kan? Lu harus dengerin lagi nih banget. Makanya gue bolak-balik nih. Lu bisa dapetin di Blessing Music Store di sini nih. Ada bundlingannya juga nanti. Lu bakal bisa dapetin tote bag-nya, kaosnya, kasetnya itu semua jadi satu. Ya. Nah dalam tote bag. Nah itu nanti lu bisa dapetin di Blessing Music Store. Di mana? Di Rawalumbu, ya kan? Lu ketik aja dah, capek gua neranginnya. Ya kan? Nah, satu lagi apa nih? Waktu eranya gua pertama ngeband lah tahun 94 95 kan. Dulu kan Bekasi kan masih belum masih belum ya ibaratnya skin underground-nya masih mungkin ada tapi mereka masih tiarap gitu kan. Iya. Masih tiarap, tapi sekarang udah berkembang ya, udah berkembang iya. Kita juga dan udah berani mulai dengan terobosan. Iya, yang blok dan udah ketara banget emang. Dan gua rasa dulu kan Bekasi tuh dipandang kayak pinggiran gitu, tapi sekarang udah udah banyak juga ibaratnya dari player-playernya pun juga banyak juga yang main di berasa. Kita sebagai anak pinggiran berasa. Iya, berasa. Gua kan banyak lah ya, ini cerita sedikit aja ya. Banyak lah, kita emang jarang main di Bekasi. Terus terang lah. Tahun 90-an itu, 90-an pertengahan, 95, 96. Iya. Jarang kita main di Bekasi. Ada 1-2 paling di Unisma ya. Iya. Unisma sama di Gor. Tapi seringnya di Jakarta. Dan ya maaf aja nih, sorry to say, cuman pengalaman aja. Kita tuh sebagai band Bekasi tuh pasti di anak Firika. Pasti. Itu sudah bukan rahasia umum sih, cuma emang begitu. Cuma sekarang Bekasi sudah bisa banyak berbicara lah. Berbicara. Bisa. Banyak band-band yang dari Bekasi keren. Banyak. Nah, ini gue pengen satu pertanyaan terakhir nih. Dengan adanya, menurut lu kan udah lihat Blessing nih, Blessing Star ya. Menurut lu gimana sih? Dari lu berdua, dari family lu deh. Gue sih keren sih. Keren sih. Udah lama ya. Jarang emang top musik store ya. Iya. Apalagi isinya nih jualannya ya lokal pride semua. Iya, itu ya dia. Kan? Bukan Bekasi aja lah. Iya. Ya kan semua. Bukan di Bekasi aja, semua kota ada. Keren sih. Terus konten-kontennya juga ada. Ini blepot ya. Ada akustikan. Gua malah concern ke akustikannya. Iya. Lo harus tampilin band-band Bekasi yang mau. Iya, itu jadi prioritas. Iya. Thank you, Mel. Lo Be, gimana Be? Hampir sama sih. Hampir sama. Dan itu juga karena gue kan memang ibaratnya dari perantauan. Iya. Begitu gue sampai di sini, udah ada beginian nih gitu. Ini aja takjub aja gitu kan. Iya, takjub aja gua udah jauh ini kasih udah dengan adanya Blessing kan. Jadi sarana-sarana untuk media-media kita yang lokal pro semakin dimanjakan lah. Diangkat dan dimanjakan. Dan itu juga buat pemacu gue juga untuk lebih berkarya lagi nih. Kalau perlu nanti juga berjejer lah album gue Ya pasti dong, harus ya kan, harus lah. Dari album yang pertama ada sekali aja ada mau liris lagi kan. Bener siap, thank you Be. Nah jadi terima kasih nih Total Anarchy udah mau datang ke Blepot, bincang-bincang singkat, membahas soal sedikit banyaknya lah sejarahnya Total Anarchy, terus membahas album Millennial Zone-nya nih yang baru rilis ya, single. Terus pengerjaan artworknya, produksiannya, sedikit banyaknya lah ya, walaupun nggak bisa lama seperti yang lain ya, keterbatasan waktu gitu kita. Makanya
makasih banget Babe, Rudi dari Siap, sama-sama, Dan. tiba sini, Pemi. Siap. Makasih banget udah bisa menyempatkan banget, makasih banget deh pokoknya kita. Sama-sama. Kali ini episode Total Anarki sekian dulu, ya kan. Jangan lupa like, komen dan subscribe di channel Blepot, ya kan. See you next episode. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.